Saat melihat ibuku, aku langsung mengambil bel dan menyembunyikannya di belakang punggung agar ia tidak tahu di mana aku berada. Aku malu memiliki ibu yang tunanetra. Namun ibuku tetap mengenaliku dari aroma tubuhku. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berbalik dan pergi dengan kecewa. Sesampainya di rumah, ibu terus bertanya kepadaku. Aku terlihat sangat kesal. Saat itu ponsel di sakuku tiba-tiba berdering. Ibu yang marah langsung melemparkannya ke lantai. Aku kehilangan kendali. Aku masuk ke kamar ibu dan menghancurkan semua kaset rekaman yang sangat ia sayangi. Setelah itu, aku membanting pintu dan pergi. Ibu sangat terpukul. Mereka menungguku dari malam hingga pagi, tetapi aku tidak juga pulang. Tiba-tiba, radio menyiarkan berita bahwa seorang gadis meninggal secara tragis malam sebelumnya. Ibu langsung panik dan bergegas ke kantor polisi. Dengan tubuh gemetar, ia menyentuh tangan gadis tersebut. Setelah memastikan tidak ada bekas luka di tubuhnya, ibu akhirnya menghela nafas lega. Sementara itu, aku mulai menyesali semuanya. Seharusnya aku tidak membentak ibu. Aku segera berlari pulang, tetapi ternyata kedua orang tuaku tidak ada di rumah. Ketika masuk ke kamar ibu, aku melihat potongan kaset rekaman yang berserakan di lantai. Aku merasa sangat bersalah dan memutuskan untuk memperbaikinya. Aku mencoba memutar salah satu kaset. Ternyata isinya adalah rekaman suaraku sejak kecil. Namun di bagian akhir, aku mendengar suara ibu yang menahan tangis sambil terus meminta maaf. Saat itulah aku mengetahui kebenarannya. Ketika aku berusia 2 tahun, aku tidak sengaja menarik sebuah kabel hingga penanak nasi jatuh ke lantai. Mendengar suara itu, ibu langsung berlari menghampiriku. Namun karena tidak bisa melihat, ia justru terjatuh. Meski begitu, ibu tetap berusaha mencariku dengan meraba-raba. Untungnya, hanya tanganku yang mengalami luka bakar. Namun sejak saat itu, ibu tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Untuk mengingat kejadian tersebut, ia merekam setiap permintaan maaf yang ia ucapkan. Agar bisa menemukanku kapanpun, ibu juga membuatkan sebuah bel khusus untukku. Setiap kali mendengar suara bel itu, ia akan tahu bahwa aku baik-baik saja. Baginya, rekaman-rekaman itu adalah satu-satunya cara untuk melihat aku tumbuh besar. Sampai akhirnya, aku memahami betapa besar kasih sayang ibu kepadaku. Aku segera berlari keluar rumah. Hujan turun dengan deras. Di tengah hujan, kedua orang tuaku masih sibuk mencariku dengan cemas. Aku membawa payung dan berjalan menghampiri ibu. Aku menangis, meminta maaf, lalu memeluknya erat. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi merendahkan kedua orang tuaku karena perbedaan mereka. Aku bahkan sering berjalan-jalan bersama mereka. Suatu hari, guruku memberitahu bahwa aku lolos ke sebuah kompetisi melukis. Jika menang, aku tidak hanya akan mendapatkan beasiswa, tetapi juga kesempatan untuk belajar di luar negeri. Itu adalah impianku sejak lama. Namun, aku memilih untuk menyerah karena tidak tega meninggalkan orang tuaku. Setelah mengetahui hal itu, ibu justru menyemangatiku untuk berani mengejar impian. Ia berkata, orang tua yang benar-benar mencintai anaknya tidak akan pernah menjadi penghalang bagi impian anaknya. Akhirnya,